Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini kita akan kembali menonton video dari Pil Pahit yang berjudul Pernyataan Ustadz Khairama dibandingkan dengan Pendeta Gilbert. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Kembali kita akan menanggapi video dari Bang Roma yang sedang podcast dengan Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Kali ini kita akan membuktikan kebenaran pernyataan Bang K dalam closing statement-nya. Berikut videonya. Di hadapan Pak Haji, Tuan Guru saya, dan di hadapan semua Tuan Guru menyampaikan kepada saudara Kristen dan Katolik, tidak ada setitik pun niat kami untuk menjelekkan, menghujat, menghina, apalagi menistakan kitab suci agama Kristen berserta dogmanya, atau membuat orang Kristen dipengaruhi jadi Islam, tidak. Barusan Bang K katakan bahwa dia tidak pernah menghina kekristenan dalam ceramahnya. Berikut ini kita buktikan dari jejak digital Bang K, bagaimana dia menghina dan menuduhkan sesuatu yang buruk tentang kekristenan, sementara faktanya tidak demikian. Berikut videonya. Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagu dia sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syafrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil lagi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Jadi kita sudah dengarkan bersama, Bang K dengan jelas menghina kekristenan. Dengan mengatakan bahwa, waktu dia jadi pendeta, dia mengajarkan anak-anak tentang permusuhan khususnya terhadap umat Islam. Begini saya bilang ya, Ustadz K sedang menceritakan pengalaman ketika dia masih Kristen. Dan ingat ya, di agama apapun itu, setahu saya, ada yang radikal. Contoh di Kristen itu ada Kristen radikal. Ada. Minimal kayak, Anda tahu nggak? Di Perang Salib, apa baca sejarah Perang Salib, bagaimana mereka tuh begitu benci dengan Islam. Sehingga mereka tuh, juga banyak sejarah lainnya, kayak Ratu Victoria ya, di Spanyol, yang membantai kaum muslimin di sana. Ya, kita ngomong tentang sejarah, dan itu berulang terus. Jadi ada Kristen radikal, ada. Di Islam juga begitu, ada Islam radikal, yang suka melakukan bom diri itu. Ya, yang menghalalkan darah selain golongannya ada. Di Hindu juga ada. Contohnya di India sana, itu Hindu radikal. Di Buddha juga ada. Contoh di Myanmar sana. Jadi tiap agama tuh ada yang radikal di situ. Jadi jangan tutup mata kita yang hal itu. Nah, bagi kita itu adalah hal yang umum. Orang juga banyak tahu. Ya. Jadi kita bukan hanya ngomong tentang Kristen, tapi ngomong tentang Islam, Hindu, Buddha. Bahkan ateis pun ada orang seperti itu. Ini adalah jamak terjadi di antara manusia. Bahwa ada orang yang pemahamannya salah tentang agama, dan dia itu seperti itu menyimpangnya. Kan dibilang bahwa Yesus mengajarkan ajaran kasih, ya kan? Tapi sayangnya ajaran itu tidak dipraktikkan oleh seluruh umat Kristiani di dunia, terutama di Indonesia. Indonesia terutama di dunia gitu, itu balik ya. Jadi contoh aja mereka ini, apologi Kristen. Katanya jangan kasihlah musuhmu. Tanpa berpikir kanan, kasih berpikir kiri. Faktanya mereka selalu yang pribadi. Ya, yang orang tahu dibilang nggak tahu sama sekali. Ini kan namanya udah berbohong namanya, guys. Orang yang nggak tahu sama sekali itu beda dengan orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu sama sekali atau nggak tahu apa-apa itu beda dengan orang nggak tahu banyak, beda. Contoh, yang dikomentari oleh mereka ini kan minimal tahu bahwa Kristen itu beragama apa, Tuhannya Yesus misalnya. Itu kan tahu, ada tahunya, tapi dibilang nggak tahu sama sekali tentang Kristen. Ini kan
suatu kebohongan yang luar biasa, guys. Ya kan? Ini bohong ini. Jadi mengatakan orang yang tahu, adalah bagi kita tahu banyak. Bagi mereka minimal tahu sedikit. Dibilang nggak tahu apa-apa, itu kan salah satu kebohongan. Jadi intinya adalah dia ini terlalu naif, Phil Pine ini, ya. Bahwanya kita ngomong tentang kelakuan oknum, nah itu harus perbaiki, ya. Kembalilah pada dogmanya, dogmanya bagus, ya, ajaran kasihlah musuh. Meskipun menurut saya nggak masuk akal juga gitu, karena praktiknya banyak dilanggar, saking nggak masuk akalnya, guys. Kasihlah musuhmu, ya kan? Jika ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Prakteknya belum ditampar pipi kanan, sudah nampar duluan. Nah, itu masalah di situ, guys. Faktanya, lagu itu tidak mengajak anak-anak untuk melakukan kekerasan. Dari liriknya saja sudah jelas katakan, saya bukan pasukan berkuda, bukan pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh. Kurang jelas apa coba kalimat dalam lirik lagu tersebut. Teman-teman lihat, lirik lagu untuk anak-anak saja diputar balik oleh bangkai jadikan bahan fitnah terhadap Kristen. Akhirnya umat Islam yang tidak tahu isi lagu tersebut bisa jadi termakan perkataan bangkai. Karena dia memutarbalikan tujuan lagu tersebut. Itu yang pertama. Fitnah yang kedua yang paling kejam yang menurut saya adalah berikut ini. Dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang namaku? Siapa yang nama? Sama seperti esensi di Quran itu, ya, bahwa tidak ada ajaran bom diri, nggak ada. Mati syahid yang salah kaprah nggak ada, tapi dibelokkan kan oleh Islam teroris ini kan, yang Islam radikal ini kan, dibelokkan oleh mereka gitu. Jadi apa namanya ya? Yang sedang disampaikan ke nama ini bukan ajaran secara dogma, tapi ajaran secara kelakuan individunya. Itu masalahnya, guys, harus dipahami. Jadi Phil Pine ini seakan-akan ngomong bahwa Kristen itu semuanya suci gitu. Dia tidak paham bahwa ada Kristen radikal. Seperti juga di Islam juga ada Islam radikal. Di Hindu, Buddha juga ada Hindu radikal dan Buddha radikal. Maka ateis pun ada. Itu sih pahami, guys, begitu. Jadi apa namanya ya? Kalau memang tidak ada, ya, kelakuan orang Kristen seperti itu, tidak akan ada perang salib. Jika ada pembantaian Ratu Victoria terhadap umat Islam di Spanyol, tidak akan ada rancangan penjajahan oleh Paus ke seluruh dunia, ya, dengan slogan Gospel Glory, mencari kejayaan, menyebarkan Injil sekaligus mencari kekayaan. Tidak akan ada itu, tapi memang itu kelakuannya. Memang Kristen radikal memang gitu kelakuannya. Ada, dia nggak bisa menutupi fakta itu, ya. Jadi seperti juga Benton Tarn misalnya, yang membantai baju Islam baru itu, ya, atau Kristen radikal lainnya yang mereka beragama Kristen, tapi mereka tidak melaksanakan ajaran praktik agamanya. Mungkin Anda bilang, ini kan bukan soal agama. Loh, orang beragama, ya, dia minimal akan terpengaruh oleh agamanya. Itu nggak bisa kita pungkiri, ya. Jadi nggak mesti melihat dia itu tak apa tidak gitu loh. Dia beragama apa, tentu dia sepanjang hidupnya akan menerima masukan, mendengarkan feedback dari agamanya, ya, entah dari komunitasnya, entah dari pendetanya, atau dari gerejanya. Intinya adalah jangan menghinakan sekopaunya orang beragama dengan agamanya. Makanya ini adalah praktik yang harus kita perbaiki bersama gitu loh. Jadi Phil Pine ini alih-alih dia tuh mengakui fakta yang ada, bahwa memang ada kelakuan umat beragama seperti itu, termasuk di agama dia malah menafikan dan menganggap semuanya suci di agama dia. Itu masalahnya, guys, yang harus dipahami. Jadi bagaimana bisa Anda mengobati penyakit yang ada di tubuh orang beragama kalau Anda menafikan penyakit itu ada? Misalnya kanker itu kan tidak kelihatan, hanya
apa namanya efeknya kelihatan, misalnya kayak rambut rontok segala macam. Bilangnya oh nggak ada kanker itu, tubuhnya sehat aja kok. Ya tidak ada usaha untuk mengobatinya, kemoterapi segala macam nggak ada, ya meninggal, hancur. Itu guys bahayanya. Tidak menyadari bahwa ada satu yang harus diperbaiki di agamanya, gitu loh. Itu harus dipahami, dan fakta itu sedang diungkapkan oleh Bangke. Sama seperti ada kita juga mengungkap fakta tentang bom bunuh diri, itu nggak boleh dilakukan gitu loh. Itu nggak boleh dinafikan sebagai suatu penyakit di tiap agama, guys. Itu penyakit namanya yang harus kita kemukakan, sampaikan, dan harus kita perbaiki, bukan malah kita nafikan atau kesampingkan, guys. Coba, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustaz, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersunda, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustaz ini kata-katanya. Dan mereka terima karena nyaman. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya? Dia bilang orang Kristen itu bebas berbuat dosa dengan alasan dosanya sudah ditebus. Saya mau tanya Bangke, apakah Anda ketika jadi pendeta mengajarkan demikian kepada jemaat? Begini ya, saya bilang ya, sekali lagi ini kelakuan oknum, dan itu memang pengaruh dari ajarannya. Coba bayangkan ya. Ini ajaran main-main, terus terang saya katakan ya. Karena gini logikanya, saya sampaikan logika ya. Kalau Anda mau mengajarkan yang benar, ya, misal kita ajarkan misalnya, kita kan tahu ada namanya reward and punishment. Contoh di dunia saja, ada namanya hukum. Gak ada orang yang kalau hukum tegak di suatu negeri, ya, itu tidak akan ada orang yang lepas dari hukuman jerat, hukuman. Mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, bahkan berzina pun ya, itu ada hukum adatnya. Kalau Anda lihat ada orang berzina, itu ada hukum adatnya. Kita ngomong ya, kalau hukum negara mungkin ya ada orang berzina, suka-suka. Hukum negara kan mengatur kalau orang itu hanya kalau ada keterpaksaan, diperkosa misalnya. Tapi kalau suka-suka, hukum negara biasanya nggak ngatur itu. Suka-suka. Tapi hukum adat mengatur. Jadi ada cukup banyak adat yang mengatur kalau berzina bagaimana, ya, pakai hukum adat gitu. Jadi saya mau katakan bahwa hukum itu perspektifnya luas dan memang dibuktikan dengan adanya hukuman. Dia tidak main-main, guys. Memang langsung dihukum. Nah, coba lihat di Kristen. Jadi dosa ditebus Yesus. Itu masalahnya. Jadi Anda bayangkan kalau di dunia hukum itu ada yang nebus. Jadi Anda cukup percaya kepada hakim A, hakim B, atau presiden A, presiden B, atau siapapun itu, backing lah, nggak begitu kan, orang yang berpengaruh. Lalu kalau di Kristen kan namanya Yesus, ya, yang tertinggi. Mereka menuangkan itu. Nah, kalau di hukum itu namanya hakim tertinggi, hakim kepala misalnya. Anda cukup percaya sama dia. Hukuman Anda kesana ditebus. Itu masalahnya, guys. Sehingga itu kan membuat orang tuh main-main jadinya. Jadi anggap hukum itu ya di negara kita lah, anggap ya. Ada yang mencuri, merampok, lalu nggak masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena ditebus. Jadi ketika orang seboh kan, ini orang ini melakukan kejahatan ini, dia harusnya bersalah dan dihukum. Dia ini telah memperkosa, harus dihukum penjara berapa tahun atau membunuh. Nah, tapi apa yang terjadi? Alih-alih dihukum, disidangkan, tapi datanglah misalnya orang mengatakan bahwa oh enggak, dia kan percaya sama hakim kepala. Berarti kesannya ditebus, dia tidak dihukum, tidak dipenjara dia. Itu terjadi berulang-ulang. Apa yang terjadi akhirnya? Berarti kan pembiaran.
Orang melakukan kesalahan tidak dia apa-apain. Itu terjadi di dunia Kristen ya. Itu jadi ajarannya seperti main-main. Sama kayak gini, saya ambil analogi lain contoh ya. Kayak anggaplah dosa telah hutang di warung. Ya. Saya sering kali sampaikan ini, aku di sini. Anda dilarang untuk berhutang di warung. Itu jelek, itu dosa. Nggak baik hutang di warung. Nah, harusnya kan ketika Anda mencoba-coba untuk hutang di warung, ya, harusnya Anda kan dihukum. Dengan cara apa? Misalnya saya bilang, nak, jangan hutang di warung ya, itu buruk, itu nggak bagus, itu salah gitu kan. Nah, harusnya kan saya praktekkan bener-bener. Ketika anak saya hutang di warung, apa yang saya lakukan? Saya hukum dia. Kamu tidak apa-apa sih jajan ya selama seminggu, karena kamu udah berbuat salah, itu hutang di warung. Harusnya gitu dihukum kan? Apa? Biar anak saya itu tahu saya nggak main-main. Tapi juga apa yang terjadi? Ketika saya letakkan sejumlah uang di warung itu, ini ya kalau dia kan anak saya nih, otomatis dia percaya sama saya bapaknya. Ini uang, sejumlah uang yang untuk tebus utang dia. Dia kalau dia utang di warung, tebus pakai uang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Anak saya mikir gini, bapakku bilang katanya utang di warung itu nggak boleh, salah. Tapi ketika aku berutang kok nggak ada dia marah, nggak ada dia tuh apa, nggak ada dia tuh hukum saya gitu. Bahkan utang saya itu dibayarin, ditebus sama dia. Ini kan main-main namanya guys. Sama kayak orang koruptor, alih-alih dihukum penjara, disidangkan, tiba-tiba dia bebas itu saja, karena dia percaya sama hakim itu atau percaya pada penebusnya. Apa nggak orang ini akan korupsi terus? Anda tahu nggak korupsi itu kenapa terjadi? Karena mereka tahu banyak koruptor yang bebas melenggang gitu. Karena mereka tuh ada yang nebus, ada yang ada invisible hand yang mereka tuh ditebus, udah dijaminkan kalau mereka tuh tidak akan disentuh gitu guys. Nah, itu masalahnya yang tidak dipahami. Ya. Anda mau bilang bahwa memang diajarkan jangan berutang di warung, itu salah, itu dosa. Jangan membunuh, itu salah, dosa. Tapi kalau Anda tebus itu dengan hanya percaya, itu di situ masalahnya, guys. Kalau tidak ada hukuman, itu masalahnya di situ. Harusnya orang bersalah, berdosa kan dihukum agar dia paham kalau itu nggak main-main, itu nggak hanya lip service. Tapi ini malah ditebus, itu masalahnya. Ya. Makanya Islam itu lebih logis. Jadi kalau kita bersalah, kita akan dihukum. Jadi Islam tuh sama seperti di dunia nyata. Anda kalau korupsi, ya Anda akan dihukum penjara. Tentu bentuk hukuman Islam beda ya gitu kan. Yang penting adalah ada hukumannya. Anda kalau mencuri, berzina, merampok, itu kesalahan kan? Dosa. Ya Anda dihukum. Nah, hukuman itu akan gugur ya kalau Anda bertobat. Jadi minimal dikurangi. Contoh kayak koruptor. Itu kan kalau dia di persidangan koruptor, dia hakim melihat nih, oh koruptor ini bertobat. Dia janji nggak ngulangi lagi. Dan dibuktikan ketika di penjara dia baik-baik, dia berbaik gitu kan. Dia betul-betul menunjukkan sikap yang memang betul-betul mau berubah. Nah, itu hakim dan orang-orang di tahanan akan melihat sipir-sipir penjara. Oh ini orang memang tobat nih, kelihatan memang mau berubah nih. Maka dia menjadi pegiat anti korupsi. Nah, tiap Abu Susan itu dikasih remisi juga hari bisa dan tentu akan menjadi pertimbangan bahwa ini orang harusnya diampuni gitu. Ada pengampunan gitu, guys. Atau kayak di kalau misal koruptor kan ada namanya justice collaborator. Dia tuh justice blower. Dia tuh karena dia tuh tobat, dia buka tuh semuanya. Ya. Saya ingin membongkar korupsi di negeri ini. Sebenarnya ini praktek yang tidak diketahui oleh orang-orang. Saya mau bersaksi, saya mau jadi justice collaborator. Dibuka dia semuanya itu. Karena dia pengen negeri ini berubah. Itu apa nggak diampuni orang seperti itu coba? Jadi hakim melihat misalnya atau masyarakat melihat bahwa
ini orang memang betul mau tobat, mau berubah, dia tidak akan mau korupsi lagi, bahkan dia mau bongkar praktik korupsi yang terjadi. Nah itu kan berarti kan suatu perbuatan yang luar biasa. Nah itu layak diampuni gitu guys. Memang indikasi tobat itu memang luar biasa. Nah apa salah orang ini diampuni? Nah itu di Islam tuh seperti itu, logis gitu kan. Jadi jangan salahkan ada orang-orang berpikir seperti itu kalau dokumennya seperti itu, main-main. Nggak jelas hukumannya. Orang salah tuh ya dihukum. Ini dengan modal percaya, tanpa melalui perobatan, tanpa melalui minta ampun dan tidak mengulangi lagi, ditebus. Itu kalau kita kan tidak, kita buat salah, kita nanggung. Kita tuh tidak melemparkan salah pada orang lain. Jadi koruptor, pembunuh, pezina, pelaku pemerkosaan misalnya, perampok, itu mereka tanggung sendiri akibat dari perbuatan mereka. Nggak ada dilimpahkan kepada siapa, nggak ada. Jadi ketika seorang koruptor melakukan korupsi, dia ditangkap polisi, dihadirkan persidangan, di sidang, dihukum karena dia yang salah. Dia dihukum. Dikisah beda. Analogi adalah ada koruptor melakukan korupsi, tapi dia bebas. Kenapa? Karena dia nebus. Misalnya dia percaya kepada presiden, karena kan Yesus tertinggi di agama Kristen. Berarti dia percaya sama presiden tertinggi, karena presiden itu menebus dia, menebus semua kesalahan korupsinya. Apa dia nggak boleh korupsi lagi kalau gitu coba? Itu masalahnya tidak dipahami. Itu cuma kalau diajarin oleh presiden itu misalnya, kamu jangan mencuri ya, jangan korupsi ya. Toh nanti ditebus juga sama presiden itu. Jadi ini kan main-main gitu. Jadi apa ya? Anda harus paham logika ini gitu loh. Kita tuh gak bisa main-main dalam hal ini. Apalagi kriminal ya, kayak pemerkosaan, pembunuhan itu kan kriminal. Itu gak bisa main-main di situ. Harus ada jelas hukumannya. Kalau tidak ada main-main. Cuma ada keluar-keluar, jangan korupsi, jangan merampok, jangan memperkosa, jangan membunuh. Tapi hukuman tidak ada. Apa terjadi? Negara tanpa hukum. Percuma. Hukum itu perlu ditegakkan. Makanya nggak masuk akal kalau dosa ditebus oleh Yesus. Apalagi dosa kita tuh ditanggung oleh dia, nggak masuk akal. Dosa tanggung masing-masing. Sehingga orang akan belajar bertanggung jawab. Ya kan? Contoh lagi, kita tahu sekarang beda anak kecil sama orang dewasa. Ya, anak kecil itu kita nggak bisa nyalakan karena memang kesalahannya tanggung orang tuanya. Orang kan nyalakan orang tuanya. Kenapa nggak bisa jadi anak yang baik? Kalau anak kecil, memang anak itu belum ngerti apa-apa. Ada anak kecil bandel, yang salahkan orang tuanya. Jadi itu logis karena anak ini kecilnya nggak tahu apa. Nah orang dewasa kan nggak mungkin gitu. Jadi harus dibedakan prakteknya. Kalau anak kecil tebus oleh Yesus itu masuk akal. Karena anak kecil nggak tahu apa-apa. Jadi kalau anak kecil ditimpakan salahnya pada Yesus, oke. Dia nggak ngerti apa-apa. Tapi orang dewasa, semua orang itu kan masuk akal guys. Orang sudah mengerti bahwa itu dosa, itu salah, dikerjakan juga, ditanggung dosanya. Itu kan masuk akal. Jadi kalau kita melihat tentang pelajaran tanggung jawab yang tidak mengerti oleh teman-teman kita Kristen ini, teman-teman baik. Tanggung jawab itu mengajarkan bahwa kesalahan itu tanggung masing-masing, nggak ada orang lain nanggung, nggak ada. Itu namanya pelajaran yang tidak tanggung jawab. Kok kesalahan Anda orang lain yang nanggung gitu loh? Ya ada yang nanggung, itu namanya tanggung jawab. Nah dengan tanggung jawab dan adanya hukuman, orang akan benar, kita akan benar guys. Jadi setiap orang itu akan tahu konsekuensinya. Kalau aku berbuat jahat, aku akan menerima konsekuensi, menerima hukuman. Nggak ada orang lain yang bakal nanggung kesalahan aku. Nah, itu orang akan belajar tanggung jawab. Tapi kalau anak keluar jangan korupsi ya, jangan ini ya. Tapi kalau ada tidak ditanggung jawab, tidak bertanggung jawab, ya Anda akan melakukan itu. Kesempatan itu ada berarti. Ingat, Bang Nabi bilang ya, kesempatan ada, kejahatan ada karena ada kesempatan. Kesempatan itu dibuka lebar di Kristen. Dengan apa? Dengan dosa ditebus Yesus. Dengan tanggung jawab yang harus Anda pikul itu diserahkan pada Yesus. Itu masalahnya guys. Ini sama kayak para pemerkosa, pembunuh, korupsi itu kesannya bukan dia nanggung, tapi ada yang nanggung, yang itu yang nebus dia. Itu masalah guys, sehingga dia akan anteng aja berbuat kejahatan itu.
Meskipun dikatakan itu tidak baik, dia kesempatan itu ada loh. Kalau Islam tidak, Islam untuk kesempatan itu. Jadi kalau korupsi ya Anda tanggung akibatnya, tidak ada yang menembus Anda gitu kan. Dia harus tembus diri Anda gitu guys. Itu harus dipahami logikanya. Jumaat dan di mana ayat memerintahkan untuk bebas berbuat dosa dengan alasan karena sudah ditebus. Pernyataan bangkai ini membuktikan bahwa dia tidak mengenyam pendidikan teologi bahkan mungkin sekolah dasar. Karena membaca lirik lagu anak-anak saja dia tidak sanggup untuk mengerti maksud lagu tersebut. Guys ya, misalnya bilang apa lagu itu berhubungan dengan yang istilahnya laskar. Kita tahu laskar itu apa? Ya, laskar itu adalah pasukan. Pasukan ada banyak jenis. Oke lah dikatakan bukan pasukan berkuda, bukan pasukan menembak, tapi tetaplah itu laskar. Anda tahu nggak? Laskar juga ada tangan kosong. Dia tidak berkuda, tidak menembak. Inti adalah kenapa kok mengajarkan kepada anak kata-kata laskar? Itu kan nggak boleh, guys. Anak-anak itu kan tidak boleh diajarkan, karena kalau kita ngomong tentang laskar, itu berarti persiapan untuk kontak fisik. Laskar, ya. Anda bayangkan ya, bahkan orang ronda saja itu nggak ada pakai istilah laskar. Laskar ronda nggak ada, pasukan ronda nggak ada. Ya, mereka siap melakukan kekerasan ketika ada perampok. Nggak mungkin perampok itu mereka bilang, bang jangan merampok ya, kan nggak gitu, pasti akan ditangkap. Maka jadi ditangkap tentu ada perlawanan dari perampok, entah dia lari, entah dia melawan balik, fight back. Itu tidak menggunakan istilah laskar gitu guys. Ini laskar itu berhubungan dengan persiapan kontak fisik. Laskar, pasukan. Contoh, Anda bayangkan di Indonesia ada pasukan tentara, pasukan polisi, ya, pasukan. Itu tidak mungkin disiapkan kalau tidak mungkin ada kalau tidak ada persiapan untuk ke arah situ. Kalau logikanya gini, kalau memang nggak ada persiapan ke situ, kita bayangkan bahwa nggak mungkin deh ada perang dunia, perang nggak mungkin kita dijajah, nggak mungkin ada penjahat. Ya nggak usah ada pasukan kalau gitu, buatkan semua pasukan. Tapi kan faktanya tidak begitu, disiapkan selalu dan memang selalu dipakai kan. Ada penjajahan, ada separatis, ada kriminal bersenjata dan segala macam, dipakai gitu. Jadi ngomong laskar pasukan itu ada persiapan untuk kekerasan. Jadi itu nggak boleh dijadikan di anak-anak, nggak boleh. Laskar-laskar gitu nggak boleh guys. Ya. Jadi kalau bukan laskar berkuda, laskar menembak, minimal laskar tangan kosong atau laskar pakai senjata lain. Pejalan kaki juga laskar loh. Ya. Anda lihat pasukan yang membawa senjata yang tidak berkuda itu juga berbahaya juga. Jadi nggak mesti berkuda atau menembak yang berbahaya. Ya, yang nama laskar ya, bahkan tangan kosong membahaya. Ya, kenapa? Karena banyak teknik melukai tanpa senjata. Ya, seperti teknik kayak di bela diri itu ada yang teknik yang pukulan itu bisa, kalau diarahkan ke tentu bisa bunuh orang. Ini adalah kata-kata laskar ini nggak boleh dijadikan pada anak kecil, nggak boleh. Dalam artian dia apalagi jadikan suatu nyanyian. Tunggulah mereka dewasa, gitu kan? Untuk menjaga agama, kadang-kadang kita memang perlu fisik, guys. Contoh kemarin, ya pembantaian misalnya, oleh ya anggaplah apapun itu kita perlu mempertahankan diri, itu perlu fisik, itu perlu laskar, gitu kan? Sama kayak dulu di zaman penjajah Belanda, itu perlu laskar, perlu pasukan. Jadi intinya adalah tunggu dewasa. Ya, harusnya lagu-lagu kayak gitu tuh ya, itu dijadikan ketika dewasa, gitu loh. Agar anak-anaknya tidak dari sini adalah hal-hal yang berbau fisik seperti itu. Ya. Karena pasukan pasti siapkan, laskar siapkan untuk menghadapi hal-hal yang di luar prediksi,
hal-hal yang udah mengarah kepada kontak fisik gitu guys. Faktanya ayat Alkitab dengan jelas tidak mengatakan bebas berbuat dosa, justru sebaliknya. Ya maka saya katakan ya, sama kayak orang bilang jangan mencuri, jangan merampok, tapi faktanya itu ditebus. Faktanya ditebus itu loh masalahnya. Yang kita masalahkan adalah faktanya ditebusnya itu. Ada yang nanggung dosa kita, itu masalahnya. Kita tidak mempersalahkan bahwa adanya banyak himbauan jangan mencuri, berzina, itu bagus. Tapi dia nggak tahu dengan yang terjadi faktanya adalah imbauan itu, larangan itu tidak dipraktekkan dengan benar gitu loh guys. Karena ada yang nebus itu masalahnya. Sama saya katakan bahwa percuma mau ada berbuih kan, jangan berhutang. Tapi faktanya ketika Anda berhutang, ada yang nebus hutang Anda tidak kena utang, ada yang nanggungnya gitu, ada yang backing gitu kan. Nah itu masalahnya guys. Ya. Jadi Anda nggak bisa memakai argumentasi bahwa kan diajarkan begitu. Ya memang diajarkan begitu, tapi kan ajaran itu kan satu paket. Ada ajaran imbauan bahwa jangan mencuri, jangan berzina, tapi ada ajaran lain yang sepaket dengan itu, yaitu ketika melakukan itu ditebus. Itu masalahnya guys. Kita nggak boleh main-main dengan hal ini. Kalau bersalah dihukum. Orang tahu ini nggak main-main. Hukuman itu membuat orang tahu bahwa ini nggak main-main. Tanggung jawab itu membuat orang tua ngerti bahwa tidak ada kesalahan yang bisa ditimpakan pada orang lain. Orang yang salah dia tanggung jawab. Itu yang harus dipahami pikir-pikirnya. Dalam Roma 6 ayat 1-2 katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Iya, Anda berbuih pun ngomong ya, jangan begini, dosa itu nggak baik semuanya. Tapi kalau ada penebusan, ada pelemparan tanggung jawab, sama saya tidak berguna guys. Sama seperti ulama capek-capek ngomong ya, jangan mencuri, jangan merampok. Tapi hukum tidak tegak di negara itu. Ya, orang melakukan kejahatan itu ada yang backing terus, ditebus. Orang koruptor ditebus oleh presiden misalnya, atau orang yang berpengaruh. Percuma ulama keluar. Tapi kalau yang benar tuh ya, ulama keluar, jangan mencuri, jangan berzina, jangan merampok segala macam. Hukum tegak. Anda korupsi, Anda ditangkap, Anda masuk penjara, Anda tanggung jawab perbuatan Anda. Itu benar semuanya. Itu berarti nggak main-main. Tapi ini ulama berbicara. Hukum nggak berjalan, nggak tegak. Gimana mau beres? Itu masalah di situ. Jadi aspek itu tidak dipahami oleh Pil Pahit. Aspek penegakan hukumnya, aspek pertanggungjawabannya itu tidak dipahami oleh Pil Pahit. Jadi tidak akan ada kebenaran kalau hanya himbauan. Tapi faktanya tanggung jawabnya tidak ada. Pertanggungjawabannya tidak ada. Hukuman tidak ada. Itu masalahnya guys, harus dipahami. Ini sama kayak negara tanpa hukum, negara yang orang hidup tanpa pertanggungjawaban, tapi selalu digembur-gemburkan, diajarkan bahwa jangan ini itu. Percuma guys, percuma. Ya. Bahkan lebih efektif lagi, orang tidak ada yang mengajarkan bahwa jangan mencuri. Orang udah tahu konsekuensinya. Oh, meskipun tidak diajarkan bahwa jangan mencuri jangan ini, orang tahu kalau mencuri itu dapat hukuman dan tanggung jawab. Berarti kan itu suatu hal yang orang kan, kata jangan tuh akan timbul sendiri. Karena dia pikir gini, janganlah mencuri. Nanti kalau mencuri aku nanti di penjara, aku harus tanggung jawab. Bahkan tanpa perlu diajarin orang ngerti bahwa berarti jangan begini deh, nanti aku rugi. Nah, gitu. Ini mereka bersandarkan pada kata rugi. Jadi lebih baik praktek langsung dibandingkan cuma teori guys. Teorinya bagus, jangan begini jangan gitu ya. Prakteknya nol. Itu masalahnya guys. Ya. Jadi itulah dua bukti fitnah bangkai. Yang pasti masih banyak fitnahnya terhadap kekristenan. Itu kan fitnah, itu fakta. Fakta yang nggak disadari mereka, tersadar tentang mereka bahwa ada sisi lain yang membuat itu jadi sia-sia gitu guys. Ada percuma mengimbau berbuih gimana pun. Ulama di Indonesia ini berbuih, pendeta berbuih, ngomong aja kebaikan, jangan mencuri, jangan apa semua. Tapi kalau hukum nggak tegak, orang yang bersalah ditebus salahnya, maka dia bebas. Itu akan jadi masalah guys. Kita lanjut ke statement bangkai.
Tidak ada setitik pun niat kami untuk menjelekkan, menghujat, menghina, apalagi menistakan kitab suci agama Kristen berserta dogmanya, atau membuat orang Kristen dipengaruhi jadi Islam. Tidak. Barusan Bangke bilang bahwa dia tidak mempengaruhi orang Kristen untuk masuk Islam. Apakah benar demikian? Faktanya, menurut pengakuan Bangke, lokasi dakwahnya justru dalam gereja. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwah di gereja. Di gereja ya? Iya. Begini, menyampaikan kebenaran beda dengan mengajar, ya. Beda. Contoh, misalnya contoh kayak apa ya? Kayak guru mengajarkan kepada murid-muridnya adalah bahwa merokok tuh salah, malas-malasan tuh salah, nggak belajar tuh salah, gitu ya kan guru di kelas. Nah, kalau guru tidak mengajak, kalau misalnya guru nih, saya masuk ke kelas, nah kalian tahu nggak merokok tuh salah, apalagi umur kalian, narkoba salah, kejahatan salah. Nah, kalau saya tidak mengakhiri dengan kalimat bahwa untuk ibu, untuk itu, bapak ajak, jangan kita semua untuk tidak melakukan itu ya. Itu harus mengajak namanya. Tapi kalau saya cuma sampaikan bahwa itu salah, itu berarti saya tidak mengajak. Saya serahkan pada mereka, apakah mereka ikut atau tidak. Itu sih pahami. Nah, ketika ada Ustadz K itu dakwah di gereja, kok tidak ada ajakan, ayo masuk Islam yuk. Kan kalian tahu nih agama kalian salah nih, ayo masuk Islam. Itu berarti dia tidak mengajak. Mengajak berbeda dengan menyampaikan kebenaran. Beda, guys. Sama kayak misalnya gini. Kayak siapa tuh Ustaz apa tuh yang berdakwah di tempat pelacuran. Oh, dia menyampaikan kebenaran bahwa itu perbuatan kalian salah. Kalian apa? Itu nggak benar, dosa segala macam. Dia sampaikan itu semuanya salah. Tapi kalau dia tidak mengajak, kalian sebaiknya, yuk keluar aja kok dari pelacuran, nggak usah jadi pelacur lagi. Itu baru mengajak. Ini beda. Jadi, saya membedakan antara menyampaikan kebenaran dengan mengajak, itu dua hal berbeda. Mengajak itu persuasi. Nah, kalau pengaruh, ya itu memang ada. Minimal saya tidak langsung. Jadi setiap kebenaran diucapkan akan mempengaruhi orang kalau orang itu menerimanya. Contoh, ada orang lagi narkoba atau orang lagi mabuk. Datang kita ke sana. Kita katakan, Bang, abang kok narkoba sih bang? Abang kok mabuk sih? Abang ini, itu salah loh bang. Itu dosa. Itu banyak akan mempengaruhi mereka. Kalau mereka percaya, tidak perlu pun kita ajak mereka. Oh iya benar juga kata bang ini ya. Mereka akan tinggalkan itu. Ayolah kita gak usah begini lagi. Pasti saya nggak ngajak gitu loh. Itu kalau mereka masuk bagi mereka, masuk akal bagi mereka. Dan mereka memang memang setelah sadar kan, oh iya juga ini salah gitu. Tanpa saya ajak pun mereka akan tidak melakukan itu lagi. Tapi kalau mereka tidak percaya, mereka tidak menanggapi, ya mereka akan terus melakukan itu. Intinya adalah harus bedakan antara mengajak dengan menyampaikan kebenaran, itu dua hal berbeda gitu loh. Ini bukan masalah pada tempatnya, mau dakwah di gereja kayak dakwah, kalau tidak ada ucapan mengajak ya tidak mengajak, guys. Tidak ada ajakan berarti. Itu sih pahami ya. Tapi pengaruh pasti ada. Apapun yang kita sampaikan itu argumentasi itu akan berpengaruh, ya. Pengaruh. Jadi beda. Jadi maksudnya tuh yang dimaksud Bangke adalah pengaruh yang mengajak gitu, guys. Mempengaruhi orang untuk mengajak. Tapi kalau dakwah itu kayak Pipa ini ngomong akan mempengaruhi orang-orang nih. Orang-orang yang mungkin percaya kepada Ustadz K tiba-tiba bisa berubah atau nggak berubah pun minimal kan terpengaruh. Misalnya kalau nggak percaya dia pasti dia akan mengumpat pil pahit. Aduh, Pak ini itu pengaruh namanya. Jadi suka nggak suka pengaruh itu ada. Dan itu bukan masalah di situ, ya. Yang masuk angka adalah mempengaruhi dengan mengajak, guys. Itu dibedakan antara mempengaruhi dengan kebenaran. Itu dua hal berbeda ya. Artinya sama maksud
Saya bergaulnya di gereja. Saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah. Pengaruh, bukan ngajak, pengaruh. Orang terpengaruh kan? Ketika kita pegang orang akan terpengaruh. Maksudnya itu adalah terpengaruh dalam hal minimal dia akan masuk ke dalam apa dia, bawah sadar dia. Nah, perkara dia tiba dia itu adalah hal lain. Jika orang yang sadarkan itu berarti dia memang pengaruh itu masuk dan memang dia tuh menerima itu loh. Dan juga ada orang-orang yang terpengaruh tapi tidak menerima itu kan ada. Dia masih ragu-ragu nih. Tapi dia karena kekehnya dogma dia tidak pengaruh tuh jadi berpindah gitu guys. Jadi pengaruh tuh selalu berpindah gitu kan. Itu harus dipahami gitu. Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Jadi, kurang jelas. Jadi, tentu kita tidak mengajak orang itu untuk mualaf. Orang itu yang mau mualaf. Setelah mendengarkan penjelasan Bangke, oh iya benar juga ya, saya setuju. Yaudah Bangke, kita mualaf aja. Kalau sadarkan kan begitu logikanya. Itu jadi harus bedakan ya. Setiap sesuatu yang kita omongkan tuh akan mempengaruhi orang gitu. Omongan saya akan mempengaruhi orang kalau dia percaya. Pribadi juga begitu kan. Orang kalau percaya sama dia, contoh teman-teman dia kan percaya sama dia itu akan terpengaruh. Mereka akan tetap berpegang pada dogmanya. Itu yang harus dipahami guys. Jelas apa lagi? Bangke mengatakan sendiri bahwa mayoritas orang yang dia syahadatkan adalah di dalam gereja. Kita lanjut. Pada saudaraku Kristen dan Katolik, ketika kami para mu'alaf ini yang punya pengetahuan tentang Bible secara formal ya, Tuan Guru, orang-orang seperti saya ini ada banyak sekarang. Termasuk Kodondi. Pengetahuan tentang Bible-nya itu formal didapat dulu. Jadi bukan hanya yang otodidak, tapi formal kita dapat di jenjang pendidikan formal. Nah, barusan Bangke katakan dia dan Donitan sudah melalui pendidikan formal. Faktanya Donitan hanya seorang kolektor Alkitab dan Bangke seorang pemain musik gereja. Bahkan Bangke sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa dia tidak pernah sekolah. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Gini, ya, dia mengucapkan itu untuk hindari polemik. Karena gini, selalu dimasalahkan gitu loh. Ya, misal saya mau bela diri nih. Jadi, kenapa kok kamu tuh tahu banyak tentang Kristen? Ya, meskipun mereka tentu berkomentar bahwa saya nggak tahu tentang Kristen, karena mereka saya kayak pribadi tadi selalu mengelak gitu kan. Fakta begitu dia bilang itu nggak terjadi. Nah, jadi saya kan bela diri dengan mengatakan bahwa saya belajar. Tapi kalau mereka ngeyel, mereka akan belajar, ya sudah, karena ada orang malas kan, ada orang malas. Dia berubah langsung. Ya udah deh, serah kalian deh. Nah, serah kalian itulah dengan mengatakan bahwa ya sudah saya nggak usah saya bilang nggak belajar nggak apa-apa deh. Memang sebenarnya begitu. Tapi saya percuma ngomong sama kalian ini gitu kan. Ya soal kalian mau bilang saya nggak belajar ya sudah. Kan gitu yang jadi guys. Itu yang sedang dilakukan oleh Bangke. Jadi dia ngomong gitu kepada orang yang mempolemikkan dirinya gitu loh. Karena percuma ngomong Anda, kita bela diri pun kita katakan memang kita sekolah macam, kalau anggap itu adalah suatu kebohongan ya percuma. Ya mending udah suka-suka Anda deh mau percaya apa tidak gitu kan. Jadi itu loh yang harus dipahami loh kita guys. Jadi, pendidikan formal apa yang dimaksud Bangke? Apakah maksudnya SD, SMP, dan SMA?
Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Jadi pendidikan formal itu apa ya? Pendidikan formal ya. Kalau kita ngomong formal, artinya itu ada semacam apa ya? Sebenarnya gini guys ya, pendidikan itu adalah pendidikan yang diajarkan dan pendidikan yang sendiri atau tidak. Nah, formal dimaksud Bangke adalah yang diajarkan. Minimal ketika dia di Kristen, itu dia diajarkan oleh pendeta. Dia mendengarkan khotbah ceramah, ya kan? Dia mendengarkan pelajaran. Ketika donitan di sekolah, minimal dia di sekolah itu kan dia sekolah di sekolah Kristen. Itu kan ada pendeta mengajarkan. Itu kan formal pendidikan agama Kristen. Jadi baik kayak nama maupun donitan itu kan di SD pun ada loh pendidikan agama Kristen kan. Itu kan formal namanya. Jadi pendidikan agama itu nggak hanya diajarkan di STT teologi, apalagi kalau usaha kira mengatakan bahwa dia sekolah apa teologi kan. Jadi nggak meskipun sekolah teologi di sekolah dasar menengah atas selama dia Kristen itu kan pasti diajarkan pendidikan agama Kristen. Sama kayak kita nih walaupun misalnya nggak masuk pesantren, nggak masuk apalah gitu kan, ya kayak madrasah atau pesantren lah, minimal Anda masuk sekolah umum saja itu akan ada guru agama Islam. Itu formal guys, formal. Kurang formal apa lagi? Kecuali Anda tidak pernah sekolah sama sekali kepada SD, SMP, SMA. Jadi formal itu maksudnya adalah jangan dianggap bahwa harus pesantren, harus madrasah, harus sekolah teologi, tidak. Anak sekolah minggu aja itu meninggal pendidikan formal loh. Di sekolah minggunya, namanya sekolah minggu. Ya kan? Yang penting beda dengan, jadi donita itu lengkap. Dia selain dia sekolah formal, guru pelajaran agama Kristen di SD, SMP, SMA, ya, atau di sekolah minggunya atau apapun itu, dia juga belajar sendiri. Jadi lengkap malah. Dia dan juga kayak nama itu mendapatkan pendidikan formal dan non formal. Non formal apa itu? Yaitu dia belajar sendiri gitu. Itu sebabnya lengkap guys. Kalau mereka kan tidak belajar non formal, mereka hanya belajar formal, belajar teologi, belajar di sekolah, belajar agama Kristen, tapi tidak belajar non formal, itu belajar sendiri, tidak. Mereka tidak otodidak. Mereka betul-betul disuapin. Ini dogma harus kamu yakini, harus kamu pegang. Ya. Harus kamu pegang, apapun bunyi ayatnya, penting ini dogmanya, jangan lari dari dogma. Ayatnya kontradiksi pun dihilangkan maknanya guys, demi dogma gitu. Itu ya. Jadi bukan masalah pada formal apa tidak formalnya. Masalahnya adalah apakah Anda itu berpikir apa tidak itu. Ya kan? Cuma formal kalau tidak berpikir. Di swapping itu saja padahal swapping sesuatu yang salah. Itu masalahnya gitu guys. Oke. Ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.